teman-teman, kita bertemu lagi dalam Happy Science bersama saya Sarawinda Hutagalung dan yang ditemani oleh Pak Cucun sebagai Kepala Program Studi Kimia FSM UKSW. Oke, halo Pak Cucun. Halo Bu. Apa kabar Pak? Ya begini Bu, sehat. Oke Pak. Sarah sehat ya? Oke, sehat, sama sehat. Oke, mari kita supaya lebih rileks. Bolehkah kita buka maskernya ya Pak ya? Oke, boleh Bu. Oke. Nah, supaya untuk mengenal bagaimana program studi kimia FSM UKSW, kita akan berbincang secara langsung dengan Pak Cucun. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan ataupun kelebihan dari prodi kimia FSM UKSW dibandingkan prodi kimia dengan universitas lain yang ada di Indonesia ini? Boleh diceritakan kah Pak? Oke, boleh Bu. Jadi di program studi kimia ini Bu, di FSM UKSW kita punya staf yang cukup berpengalaman. Artinya dalam arti mereka lulusan dari luar negeri ada beberapa, kemudian dalam negeri sudah ada yang doktor, kemudian pengalaman di kegiatan-kegiatan, ya, riset-riset dan juga pembelajaran juga cukup memadai, cukup mumpuni sehingga itu bisa jadi salah satu keunggulan dari staf. Oke, kalau dari environment lingkungan kita juga cukup baik Bu di sini. Jadi memang dengan situasi lab yang kita fasilitasi di sini, jadi pengalaman belajar mahasiswa akan lebih. Jadi kalau misalkan mahasiswa di kelas mendapat teori gitu Bu, jadi mereka juga akan mengaplikasikan itu di praktikum ya, sehingga mereka punya bekal yang baik, sehingga itu menjadi suatu hal yang saya katakan bisa keunggulan ya Bu untuk di sini gitu. Oke Pak, oke. Gitu. Apakah ada prestasi dari dosen yang dapat diseringkan ke calon mahasiswa yang menunjang calon mahasiswa baru untuk berkuliah di prodi kimia FSM UKSW? Mungkin berupa penelitian, pengajaran, atau pengabdian lainnya. Bolehkah diceritakan Pak? Oke, boleh Bu. Jadi kalau dari sisi dosen, prestasi dosen, kita juga ada pengalaman dosen dengan hibah yang sangat banyak, ya, penelitian sangat banyak, kemudian mengikuti beberapa kegiatan untuk bekal mengajar ya Bu, bekal mengajar biar kalau ada konsep gitu, konsep materi dari kimia itu bisa disampaikan ke mahasiswa dengan baik. Gitu. Kemudian kalau bicara riset ini ada produk nih Bu, ada hand sanitizer, ada beberapa obat gosok herbal ya, Herbakim ini diproduk di tahun 2017 sampai 2020 Bu, kalau saya tidak salah, dan 2021 juga. Di salah satu dosen pengembangan dengan hibah-hibah yang ada, ya hibah-hibah yang ada bisa produk seperti ini ya, ini hand sanitizer seperti ini. Ini ada yang tadi saya sampaikan. Ada juga produk olahan Bu. Jadi ada tepung, ada yang bermain dengan stevia, ya stevia, lalu ada juga yang bermain dengan bioplastik, ya Bu, bioplastik, biopolimer begitu. Sangat banyak Bu. Oke, stevia apa itu ya Pak? Boleh tahu ya stevia itu apa ya? Stevia itu kalau kita tahu mungkin apa ya? Tropicana Bu, Tropicana Slim. Jadi itu kan gula ya, gula. Jadi rendah kalori. Jadi itu juga sama seperti itu Bu. Jadi itu pemanis, tapi bukan pemanis buatan ya, tapi ada di ekstrak tanaman stevia. Saya lupa nama latinnya, tapi itu nantinya sebagai pengganti gula yang saat ini ada. Iya, berarti dengan kesehatan gitu ya, berkaitan dengan kesehatan. Oke, berarti hasil dari penelitiannya itu berupa produk seperti ini ya Pak ya? Iya, produk yang bisa langsung dipakai atau diaplikasikan ke secara langsung gitu. Sehari-hari. Ya, buat sehari-hari, benar ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita ke mahasiswanya Pak ya. Bagaimana dengan prestasi mahasiswanya? Apa sajakah yang pernah diraih oleh mahasiswa dari prodi yang menunjukkan bahwa prodi dapat bersaing dengan prodi kimia dari kampus ataupun universitas lainnya yang ada di Indonesia? Boleh disaringkan kah Pak? Oke, boleh Bu. Jadi kalau dari prestasi mahasiswa Bu, jadi kalau dari sisi riset ya ada penelitian mahasiswa yang mengembangkan suatu namanya lebih ke arah bioplastik Bu, ya Caspea. Kalau saya tidak salah sebut Caspea, jadi kulit singkong itu dikembangkan menjadi suatu polimer ya. Nantinya pengganti kayak plastik ya Bu. Itu bisa sampai lolos ke internasional Bu. Lari ke Bangkok. Jadi ke Bangkok mereka kalau tidak dapat prestasi di sana, kemudian mereka juga dapat medali emas di kompetisi lebih ke karya tulis ya di Rumania itu di tahun 2020. Karya ilmiah ya Pak? Iya, karya ilmiah Bu. Itu yang internasional. Kalau di nasional kita ada yang mengirimkan mahasiswa untuk PKM ya. Kemudian ada juga yang mereka berkompetisi dalam bidang akademik ya, akademiknya dalam hal prestasi mereka di Olimpiade Sains di tingkat perguruan tinggi. Kita kirimkan
hampir 3 tahun berturut-turut Bu, itu Oke, bisa meloloskan sampai ke nasional. Kita sampai ada 1 mahasiswa dari kita dan ada dari prodi lain, tetapi kita cukup berkompetisi gitu Bu di Olimpiade begitu. Oke, berarti prestasi mahasiswa bukan hanya secara nasional ya Pak ya, dapat bersaing secara berkompetisi secara nasional, tapi juga secara internasional ya Pak ya. Berarti wow, keren sekali ya. Untuk strategi, apakah ada strategi tertentu atau metode tertentu yang digunakan dalam prodi kimia FSM UKSW dalam menghasilkan dosen yang dan mahasiswa yang berprestasi Pak, boleh diceritakan? Oke Bu, jadi kalau dari sisi strategi dari program studi, jadi kalau untuk dosen ya Bu, dosen itu kita bekali dengan beberapa pelatihan ya untuk penulisan, kemudian kompetisi dosen di bidang hibah penelitian, kemudian ada juga pembinaan, kita utus ya, kita kirim dosen-dosen mengikuti seminar nasional dan internasional ke baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi itu pengalaman bekal ya untuk dosen. Kalau mahasiswa strateginya kalau tadi saya sampaikan ada sampai ke luar negeri ya Bu, internasional itu memang kita dampingi dari lab, kita juga akan tunjuk dosen pembimbingnya untuk mereka bisa membekali di bidang itu sehingga mahasiswa itu terarah ya, ada pengalaman, terasah, terlatih gitu, jadi mereka semakin tajam untuk prestasi. Secara skillnya ya Pak? Secara skill, kemudian kalau yang tadi Olimpiade itu ya bisa dikatakan ada pembinaan ya, pembinaan dalam waktu tertentu sehingga mereka itu ya bahasanya yakin gitu, mantap untuk kompetisi begitu sih. Berarti tidak dibiarkan sendiri aja ya Pak ya, tapi didampingi dan dibimbing ya Pak ya, sampai itu selesai dengan kompetisi ataupun penelitiannya selesai gitu ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Nah, untuk dia lulusannya gimana ya Pak setelah mereka menjadi alumni? Kira-kira mereka itu memiliki peluang kerja di bidang apa saja, boleh diceritakan Pak? Jadi itu kalau bagian alumni ya Bu. Alumni ini jadi peluangnya banyak Bu. Mungkin kalau tadi saya sampaikan kimia tuh mungkin teman-teman siswa gitu mandangnya kimia tuh waduh ngapain sih itu di lab gitu, percobaan mungkin bosen gitu. Kalau nanti kuliah kerjanya di mana. Jadi memang kimia lab gitu identik dengan industri ya Bu. Industri dengan perusahaan, pekerja dengan laboratorium dan sebagainya. Itu peluang kalau dari data terakhir yang saya dapat dan tim itu di kisaran 50-60% Bu. Dari lulusan itu bekerja di industri. Di industri alumni kita seperti itu Bu. Selain itu ada juga yang bekerja di sekolah. Ya sekolah baik itu pengajar atau mungkin ada ya di bagian lain, tetapi kita bisa pastikan bahwa peluang kerja sangat banyak. Bisa tadi ke sekolahan ya Bu, guru, mengajar, kemudian ada yang wirausaha juga ada Bu. Wirausaha ya, ada yang kebanyakan di industri tadi, ada juga yang mereka wirausahanya dalam arti bisa meneruskan Bu. Jadi dulu misalkan ada skripsi ya, ada topik tentang makanan dan sebagainya, mereka kembangkan itu sebagai produk setelah mereka setelah lulus. Mereka jadi alumni ya. Setelah lulus alumni. Jadi mungkin kalau dilihat kayak orang dagang gitu, dagang makanan, tapi itu sebenarnya produk pengembangan yang dulu mereka kerjakan di lab begitu. Berarti teman-teman untuk dia lulusannya ataupun alumninya tidak hanya bekerja di bagian industri kimia, tapi juga bisa mencakup beberapa bidang. Jadi jangan takut untuk masuk jurusan ataupun prodi kimia. Nah, kita udah bicara mengenai kualitas dari prodi kimia FSM UKSW. Selanjutnya buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi calon mahasiswa, nah kira-kira biaya kuliahnya, apakah dalam hal biaya kuliah apakah ada bantuan beasiswa dari universitas yang boleh diseringkan ke teman-teman Pak? Ya Bu, jadi tadi sudah banyak ya Bu, ada keunggulan, ada beasiswa, kita bicara beasiswa sekarang. Jadi beasiswa kalau dari UNIF banyak Bu, sangat banyak. Jadi tapi yang perlu saya sampaikan adalah beasiswa untuk masuk ada beberapa Bu. Jadi kalau mereka sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa, jadi ada namanya beasiswa potongan sumbangan, uang sumbangan untuk pembangunan. Ya itu besarnya yang update saya ketahui 30% Bu. Jadi total dari biaya pembangunan itu nanti ada semacam diskon. Ya misalkan diskon. Teman-teman pasti seneng nih soal diskon ya. Diskon itu kan seneng ya. Itu potongan pertama itu Bu. Kemudian ada namanya beasiswa KIP kuliah. Itu terkait prestasi siswa, calon mahasiswa itu di sekolahan ya, baik itu akademik ataupun non akademik. Kemudian ada juga beasiswa prestasi
yang dikatakan beasiswa rutin, Bu. Oke. Nah, beasiswa rutin ini kalau teman-teman sudah diterima, ya sudah diterima, sudah kuliah, Menjadi mahasiswa. sudah mahasiswa, kemudian mendapatkan namanya IP atau indeks prestasi, bisa mengajukan yang beasiswa ketiga ini, Bu. Oke. Jadi mereka sudah ada IP, bisa mengajukan potongan atau keringanan ya untuk kuliah. Ini dalam bentuk SKS. Kemudian tadi kita bicara riset ya, Bu, riset, penelitian dan sebagainya, dosen yang punya hibah riset di mana-mana. Jadi saya bisa katakan mahasiswa kalau sudah mau lulus ya, sudah mau skripsi itu atau menjelang skripsi, dosen-dosen melibatkan dalam riset tadi, Bu, jadi asisten peneliti. Sehingga ketika mahasiswa itu jadi asisten peneliti, ikut programnya dosen, itu bisa juga kita nanti bantu dalam pembelian bahan riset, kemudian mungkin ada yang main instrumen ya, biaya instrumentasi, analisa sampel itu juga nanti akan dibantu di project tadi, Bu. Jadi kan mahasiswa secara nggak langsung mereka skripsi nggak ngeluarin uang lagi, Bu, ya, tapi sudah dibantu karena mereka masuk di program hibah dosen. Gitu, itu beasiswa yang bisa saya sampaikan, Bu. Berarti mereka pun ketika mereka belajar untuk melakukan penelitian, mereka juga dibantu dari proyeknya dosen ya, Pak ya. Betul, Selain ya. mereka dapat kemungkinan juga dapat beasiswa dari universitas, berarti mereka dapat kemungkinan juga akan mendapatkan beasiswa untuk penelitian mereka. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Mengapa calon mahasiswa baru wajib daftar ke prodi kimia? Setelah kita sudah membicarakan keunggulan dari prodi dari dosen atau mahasiswa, udah kita bicarakan juga mengenai beasiswanya dan juga output dari alumni kimia, prodi kimia FSM UKSW. Nah, kira-kira dari itu semua bolehkah diberikan suatu pernyataannya, Pak ya? Mengapa ini adik-adik calon-calon mahasiswa ini wajib daftar di prodi kimia? Ya, jadi teman-teman ya, ini closing ya. Jadi teman-teman bisa meyakinkan diri nih ya. Jadi kalau saya bisa sampaikan, kita punya keunggulan banyak ya, dari sisi riset, dari sisi fasilitas ya belajar, kemudian ada juga tadi bekal-bekal dosen mengajar yang interaktif itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau praktikum ya bingung itu bisa bertanya dan kami pasti siap akan menjawab. Kemudian ada keunggulan lain adalah ketika main di instrumen ya, di lab, kira-kira jadi pasti identik dengan alat ya, dengan alat. Fasilitas di sini memungkinkan mahasiswa itu bisa hands on, Bu. Hands on tadi yang mahasiswa itu bisa memegang alat langsung, operasional alat bisa dikerjakan secara langsung dengan tangan sendiri. Sebagai operatornya ya, Pak ya? Sebagai operator, sebagai mungkin yang menganalisis ya, uji sampel ya, begitu. Mereka juga pengalaman seperti itu tetap kita dampingi. Selain itu ya, UKSW kampusnya sejuk ya, Bu. Jadi kalau mungkin mahasiswa juga ada tempat-tempat nongkrong banyak nih, Bu, di sini. Jadi teman-teman kalau mungkin habis kuliah gitu ya, bingung tadi, wah bosen nih kuliah tadi, ini materinya gini ya, bisa nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau bosen dengan kuliah ngobrol, bisa juga itu tempat-tempat nongkrong untuk belajar, Bu. Ya, dengan layanan wifi dan sebagainya yang memadai dari UKSW. Gitu sih, Bu. Berarti secara kualitas dosen, mahasiswanya yang berprestasi dan juga dengan instrumentasi yang ada di UKSW, di kampus juga dan juga lingkungan yang mendukung ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk daftar ke prodi kimia FSM UKSW. Dan kita tutup ini, Pak, untuk supaya teman-teman juga jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan yang 3M ya, Pak. Ya, boleh bantu saya untuk menyebutkan ya, boleh, Pak? Bu, boleh. Yang pertama apa ya, Pak ya? Yang pertama itu kita menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak. Yang kedua, kemudian kita mencuci tangan. Dan yang ketiga? Dan kita menjauhi kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan ya. Oke, betul. Salam sehat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Semua ya, teman-teman. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sudut pandang dari Kepala Program Studi Kimia FSM UKSW. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu mahasiswa kimia program studi kimia FSM UKSW yang akan menceritakan pengalaman dia selama mengikuti perkuliahan di FSM UKSW. Halo Sultan. Halo Bu. Apa kabar? Baik Ibu. Oke. Saya boleh izin buka maskernya?
Oke, silakan supaya kita bisa rileks ya. Oke, Ibu. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, Sultan, kenapa sih kamu memilih prodi kimia sebagai tempat untuk melanjutkan studi kamu gitu? Apakah kira-kira ada kelebihan atau keunggulan dari prodi kimia FSM UKSW dibandingkan prodi kimia yang ada di universitas lain yang ada di Indonesia ini? Bolehkah di-sharingkan ke kita? Ya, baik Ibu. Ya, jadi semenjak SMA saya memang tertarik di kimia karena saya terlibat di penelitian-penelitian yang mengarah ke kimia, Ibu. Dulu saya pernah punya proyek di sintesis bioetanol dari buah pisang busuk. Itu yang menginisiasi saya sehingga saya ingin melanjutkan atau saya punya keinginan untuk melanjutkan studi di kimia seperti itu. Kemudian untuk kenapa sih saya memilih kimia gitu? Karena saya punya prospek dan gambaran kalau Indonesia sendiri masih belum banyak sarjana-sarjana kimia seperti itu. Di luar sana juga kimia itu bukan jurusan yang cukup terkenal mungkin. Mungkin belum semua universitas juga punya jurusan kimia kan. Nah, oleh karena itu saya masih melihat prospek yang lebih peluang ke arah situ peluang kerja mungkin untuk berkarir seperti itu, Ibu. Oke, jadi dari SMA nih ceritanya kamu tuh udah punya keinginan ya untuk bisa ngambil jurusan kimia sebagai jurusan kuliah kamu ya. Betul. Boleh diceritakan nggak apa yang kamu rasakan selama kamu kuliah di prodi kimia FSM UKSW? Iya Ibu, pastinya senang banget ya kita bisa ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, dan saya juga harus belajar untuk menyesuaikan. Adaptasi ya? Betul sekali. Apalagi saya kan dari luar kota ya Bu ya, jadi kan pasti banyak sekali penyesuaian budaya. Butuh waktu untuk adjustment ya? Betul. Selain daripada itu, di sini juga kan saya sebagai minoritas, mohon maaf saya non-Kristen. Namun lingkungan di sini sangat support saya, seperti itu Bu. Jadi saya yang berbeda ini juga tetap disupport oleh dosen-dosen, tenaga didik dan lain-lain, dan pastinya juga lingkungan Bu, hingga saya bisa sampai saat ini gitu. Baik dosen maupun teman-teman tidak ada yang membedakan. Jadi tidak merasa sebagai minoritas ya, di lingkungan yang walaupun yang di Universitas Kristen ya. Betul, jadi yang kamu rasakan itu ya. Betul. Dan justru malah saya bisa berkembang gitu dengan adanya perbedaan budaya seperti itu. Jadi bisa mengembangkan diri juga ya. Iya, betul sekali. Adakah sesuatu yang kamu peroleh selama berkuliah ya di FSM UKSW yang menurut kamu bahwa ini hanya bisa didapatkan di prodi kimia FSM UKSW? Bolehkah di-sharingkan ke teman-teman? Ya, baik Ibu. Ya, pastinya banyak banget ya Bu hal-hal yang bisa saya dapatkan selama saya berkuliah di FSM UKSW ini. Terlebih di prodi kimia ya pastinya. Pertama saya bisa ikut penelitian dosen dan saya bisa mengembangkan apa yang saya inginkan. Kemudian saya juga dosen-dosen tuh support gitu loh selama saya di sini. Selama berkuliah di sini. Betul, selama saya berkuliah di sini. Saya bisa mengembangkan penelitian-penelitian saya. Terus kalau misalnya saya punya kemauan, saya didorong gitu Bu, dipush. Dimotivasi gitu ya, dimotivasi oleh dosen. Dan saya nggak dibiarin gitu loh. Jadi saya dibiarkan berkembang, dibimbing untuk berkembang. Dibimbing untuk mengembangkan diri ya, potensi yang ada di kamu ya. Jadi yang kamu dapatkan itu ya. Betul. Selain daripada itu juga saya merasa kalau selama saya berkuliah ini saya nggak pernah merasa kalau dosen itu momok buat saya. Karena saya bisa deket juga sama dosen, bisa berhubungan dengan baik. Berkomunikasi. Betul. Even saya bisa juga menganggap dosen itu sebagai teman, seperti itu. Kadang di spare time, seperti itu Bu. Jadi dalam hal untuk komunikasinya itu tidak ada gap ya antara mahasiswa dengan dosennya ya? Betul sekali Bu. Jadi selain masalah perkuliahan juga dengan perorangan secara pribadi dengan dosen juga tidak ada masalah ya? Betul. Untuk tidak komunikasi. ada masalah. Gitu. Nah, Ibu boleh tahu nggak kira-kira bagaimana sih proses kuliahan yang kamu alami di prodi kimia selama pandemi COVID-19? Ya, kalau misalnya dibilang membosankan ya pasti sometimes merasa bosan sih pasti ya Bu ya. Cuman kalau untuk deliver materinya, dosen-dosen di UKSW tetap saya anggap mereka bisa cope sama keadaan itu cepat gitu loh Bu. Jadi
dosen-dosen juga menyampaikan materi tetap bisa melalui virtual. Kita menggunakan platform seperti Zoom dan Google Meeting seperti itu, Bu. Jadi materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen juga tetap tersampaikan dengan baik seperti itu. Berarti proses pembelajarannya tidak hanya walaupun satu arah tapi menyenangkan ya, walaupun hanya menatap dosen gitu ya di laptop, tapi juga prosesnya itu menyenangkan ya. Apakah dosennya juga menggunakan aplikasi tertentu selain Zoom atau yang lainnya untuk membangkitkan motivasi mahasiswanya selama proses pembelajaran? Boleh tahu nggak? Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang satu arah juga nggak satu arah sih, Bu. Satu arah ya. Karena kita tetap ada interaksi, karena kan dosen juga pasti tanya-tanya tentang materinya untuk recall kita ya. Kita ngantuk nggak nih gitu waktu kelas kan. Jadi dosennya aware ya sama mahasiswanya ya? Betul banget. Jadi dosen juga nggak cuma tinggal diem kayak menyampaikan materi sampai selesai udah gitu nggak. Jadi dosen juga tetap kadang manggilin mahasiswanya satu-satu di absen yang ditanya-tanyain gitu. Jadi terjalin atau terbentuk perkuliahan atau interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa ataupun sebaliknya. Jadi pandemi COVID-19 itu tidak mempengaruhi atau tidak membatasi proses pembelajaran yang ada di kampus ya? Betul. Pandemi COVID bukan suatu halangan untuk kita tetap belajar atau mengerti hal-hal baru gitu, Bu, sebenarnya. Kemudian untuk karena kita kan juga di kimia kan pasti butuh namanya praktikum gitu kan. Nah, FSM UKSW itu juga tetap mengadakan praktikum di tengah-tengah pandemi ini, Bu. Hebatnya FSM UKSW seperti itu. Jadi kita tetap masih dikasih hak kita masih menerima hak kita sebagai mahasiswa. Karena kan output kita nanti akan kerja di lab mungkin yang besar, terus kita juga dikasih basic-basicnya. Jadi kita masih punya kayak hak atau privilege lah dibandingkan universitas lain. Kita bisa handling instrumen seperti HPLC, terus AAS, spektrofotometer dan lain-lain gitu. Yang mungkin mahasiswa di universitas lain mungkin ya tidak menikmati hal tersebut, privilege tersebut gitu. Jadi selama pandemik COVID-19 proses praktikum tetap jalan Iya, tetap berjalan. Jadi, tapi itu semua melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Sangat ketat ya. Betul. Oke, yang sesuai dengan peraturan yang pemerintah pastinya ya teman-temannya. Gitu. Jadi teman-teman jadi tahu nih, walaupun pandemik COVID-19 proses belajarnya tetap menyenangkan. Betul. Gitu. Selain akademik, apakah kamu juga mengikuti suatu keorganisasi yang non akademik di kampus ini? Boleh diceritakan, Sultan? Iya, Ibu. Kebetulan saya adalah anggota lembaga kemahasiswaan, yaitu suatu organisasi yang ada di yang ada di UKSW, mohon maaf. Itu ada di taraf fakultas. Kebetulan saya ada di situ. Oke. Nah, pastinya untuk level up kita, saya sendiri maksud saya dalam hal soft skill untuk mengembangkan soft skill yang pemimpinan dibutuhkan, gitu ya. Betul, untuk leadership yang komunikasi akan dibutuhkan di waktu saya meniti karir besok, pastinya saya perlu bekal ya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengikuti organisasi, Bu. Seperti itu. Apakah itu bagaimana kamu dalam hal mengatur waktunya dalam hal yang akademik dan non akademik? Apakah itu tidak mengganggu waktu kamu, waktu kuliah kamu gitu? Boleh diceritakan? Kalau misalnya dibilang mengganggu atau tidaknya kan tergantung prioritas kita ya. Pertama, prioritas kita, saya sendiri sebagai mahasiswa kan pastinya belajar ya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang mungkin sudah orang tua saya beri, kesempatan untuk menimba ilmu. Tapi saya juga kan ingin diri saya ini pengen level up gitu loh, Bu. Pastinya saya juga harus menyediakan waktu lebih. Mungkin nggak seperti teman-teman yang tidak ikut gitu. Tidak ikut lembaga mahasiswa. Pastinya saya membutuhkan waktu ekstra untuk menyelesaikan hal tanggung jawab saya di luar mahasiswa gitu. Jadi secara akademik dan non akademik harus balance sebenarnya. Harus balance gitu. Ya. Harus balance. Oke. Kita nggak bisa yang kayak terpuruk di satu keadaan aja, misalnya di akademik saja atau non akademik saja gitu. Jadi harus kalau bisa sih jalan beriringan gitu, Bu. Challenge kamu ya, untuk meningkatkan mengembangkan diri kamu ya sebagai pribadi. Betul banget. Gitu. The last but not the least, kira-kira mengapa sih calon mahasiswa baru wajib untuk mengambil jurusan kimia FSM UKSW? Ya. Menurut saya calon mahasiswa baru nih teman-teman SMA yang barusan lulus nih,
yang baru akan lulus, menurut saya recommended banget sih untuk ngambil di program studi kimia UKSW. Karena bakal banyak banget mereka dapat kesempatan untuk pertama handling instrumen yang sudah saya sampaikan tadi. Terus mungkin itu nggak bisa didapetin di universitas lain gitu loh, di program studi yang sama. Dibandingkan dengan kampus-kampus prodi kimia di universitas lain ya yang ada di Indonesia. Betul. Karena teman saya sendiri meskipun kita sama jurusan tapi kita beda universitas, teman saya itu nggak dapat pengalaman untuk hands on alat. Privilege-nya ya, privilege gitu. Untuk hands on alat ya. Jadi kita bisa mengenal kimia itu lebih dalam lagi gitu Bu. Nggak cuma sekedar kita belajar teoritikal aja, tapi kita bisa cara instrumentasi bisa ya. Betul. Jadi nanti waktu kita di industri nggak kaget itu. Dalam handle suatu instrumen betul gitu banget. ya. Apalagi kalau sekarang kan di syarat-syarat atau requirement aplikasi kerja itu kan mensyaratkan harus bisa mengoperasikan ini. Nah, instrumen tersebut kita sudah mempelajari saat kita masih kuliah gitu. Jadi pastinya itu bakal jadi nilai plus untuk output. Selain bahasa berarti nilai plusnya itu juga ya Pak? Betul. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Betul. Terima kasih untuk bisa bergabung dalam bertemu dengan Kepala Program Studi Kimia dan juga mahasiswa kimia FSM UKSW. Jangan lupa ya teman-teman untuk daftar ke prodi kimia FSM UKSW, dan yang saya juga untuk mengingatkan teman-teman untuk tetap jaga kesehatan selama masa pandemi. Sampai jumpa. Ayo join di UKSW Kimia.